Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, kali ini saya ingin merespon, mengoreksi, dan sekaligus meluruskan ceramah seorang ustazah yang menjelaskan masalah sunnah. Benar penjelasannya itu mengenai sunnah. Sunnah itu ada qauli, fi'li, dan takriri. Benar yang dikatakannya. Dan dia juga mengatakan tidak semua sunnah ada dalilnya. Ya, padahal kan tidak mungkin. Yang namanya sunnah kan pasti ada dalilnya. Dalilnya apa? Ya, Rasulullah. Ya kan, sunnah tadi kan apa? Qauli, fi'li, dan takriri. Nah, kenapa dibilang tidak semua sunnahnya ada dalilnya? Dan ada lagi. Ketika Umar memerintahkan sholat 20 rakaat, Nabi bertanya, katanya, padahal ketika Umar memerintahkan sholat tarawih, atau pada masa Umar, Umar memerintahkan sholat tarawih berjamaah, dan pada masa Umar sholat tarawih 20 rakaat, Nabi kan sudah tiada. Bagaimana mungkin? Nabi bertanya kepada Umar dalam masalah sholat tarawih berjamaah dan ada yang 20 rakaat. Saya katakan ada karena sebenarnya Umar itu memerintahkan 11 rakaat, bukan 20 rakaat. Jadi penjelasan ustazah ini rancu. Yaitu dilakukan hanya untuk memberi celah adanya bid'ah hasanah. Walaupun dia tidak mengatakan seperti itu. Tetapi kan ininya ke sana tujuannya, sobat-sobat. Baiklah sobat-sobat, kita simak saja dulu bagaimana ustazah ini berceramah menjelaskan tentang sunnah. Nah, yuk kita bahas sunnah, biar kita nggak cepat saling membid'ahkan. Jadi gini Bu, sunnah Rasul itu terdiri dari 3. Yang pertama adalah al-kalam, lisan Rasul. Lisan bersumber dari lisan Rasul, dari mulut Rasulullah, itu sunnah. Ketika Rasul bicara sebagai Rasul, apa yang keluar dari mulutnya itu adalah sunnah. Diucapkannya berarti ada hadisnya, berarti ada dalilnya. Betul? Paham sampai sini? Contoh, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang cinta Allah, cinta hari akhir, maka berkatalah baik-baik, kalau tidak diam. Itu sunnah Rasulullah, ada hadisnya. Ini buat yang suka nanya dalilnya nih. Berarti sunnah Rasul yang sumbernya adalah mulut dan perkataan Rasul, itulah yang dinamakan dengan hadis. Tapi apakah semua sunnah ada hadisnya? Tidak Bu. Ada sumber sunnah yang bersumber dari perbuatan Rasul, namanya fi'lir Rasul. Banyak sunnah diperintahkan untuk kita, tapi tidak ada dalilnya, karena sumbernya adalah perbuatan Rasul. Sumbernya yang kedua, fi'lir Rasul. Apa namanya? Fi'li, perbuatan Rasul. Ini bisa jadi nggak ada dalilnya Bu. Contoh, masuk WC kaki, keluar WC kaki, masuk rumah kaki, keluar rumah kaki, masang baju tangan, buka baju tangan, masang celana tangan kaki,
buka celana kaki, mana dalilnya? Nggak ada itu. Itu sumbernya adalah dari perbuatan Rasul. Rasul melakukan. Yang ada dalilnya hanyalah sunnah yang bersumber dari lisan Rasulullah. Dari perkataan Rasul, dari perbuatan bisa jadi tidak ada dalilnya. Sholat taraweh, apakah ada dalilnya? Nggak ada. Mana apa dalil sholat taraweh? Kenapa ibu sholat taraweh? Mana dalilnya? Nggak ada dalilnya. Yang ada tuh dalilnya, man qama ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang menghidupkan, menegakkan malam Ramadan, diampunkan dosa yang telah lalu. Menegakkan Ramadan tidak hanya dengan taraweh, dengan witir, dengan taraweh, dengan baca Quran, dengan iktikaf, itu menghidupkan, menegakkan malam. Tapi dalil tarawehnya ada nggak? Nggak ada. Dari mana dalil tentang taraweh itu? Dari fi'li, perbuatan Rasul. Sholat tasbih ada hadisnya? Ada dong. Kalau sholat tasbih sumbernya adalah perbuatan Rasulullah. Takrir ini adalah sunnah ketetapan atau diamnya Rasul. Saya pelan-pelan aja nih, agak sulit sedikit. Rasul tidak menyuruh, artinya Rasul tidak mengeluarkan hadis. Rasul tidak mengatakan. Oke? Rasul juga tidak melakukan. Tidak dia katakan berarti tidak qauli, oke? Tidak dia lakukan berarti tidak fi'li. Rasul tidak pernah mengatakan, tapi ketika dilakukan oleh sahabat, Rasul diam. Diamnya Rasul itu juga sunnah, namanya sunnah takriri. Yaitu diamnya Rasul atas perbuatan yang dilakukan oleh sahabat. Contoh, sholat sunat wudhu. Adakah dalilnya? Tidak ada. Tidak ada dalil tentang sholat sunat wudhu. Rasul tidak mengatakan. Tidak ada hadisnya. Apakah Rasul melakukan? Tidak juga. Rasul tidak melakukan sholat sunat wudhu. Kok berani Ustazah Nela menyampaikan sholat sunat wudhu di mana-mana? Itu juga sunnah. Namanya sunnah takriri. Apa itu sunnah takriri? Tidak dikeluarkan hadis oleh Rasul, tidak pula dilakukan oleh Rasul, tapi ketika dilakukan oleh Bilal, Rasul diam. Diamnya Rasul tanda boleh, namanya sunnah takriri. Paham? Sholat taraweh 20 rakaat. Pernahkah Rasul taraweh 20 rakaat? Tidak. Adakah dalil tentang taraweh 20 rakaat? Tidak. Taraweh 8 rakaat tadi dalilnya apa? Perbuatan Rasul. Paham nih? Tapi taraweh 20 rakaat tidak dilakukan oleh Rasul, tidak pula ada hadisnya. Tidak ada Rasul taraweh 20 rakaat. Siapa yang melakukan taraweh 20 rakaat? Umar bin Khattab. Rasul nanya kepada Umar, Umar, kenapa engkau tarawehnya 20 rakaat? Aku suka taraweh wahai Rasulullah. Rasul diam. Diamnya Rasul itu namanya sunnah takriri. Boleh. Sobat-sobat, mereka ingin memberikan celah bagi bid'ah yang mereka lakukan. Sobat, bagaimanapun upaya untuk memberi celah bagi amalan-amalan baru, amalan bid'ah, setelah turunnya surat Al-Maidah ayat 3 dan wafatnya Rasulullah, itu semua tidak dibolehkan karena Islam sudah sempurna. Nabi sudah selesai menyampaikan seluruh risalah. Jadi tidak ada lagi yang tersisa amalan-amalan, ibadah-ibadah yang belum disampaikan oleh Nabi. Kalau masih juga kita melakukan, ya berarti kita menganggap Nabi tidak amanah, Nabi tidak menyampaikan. Ada amalan yang ternyata bermanfaat tidak Nabi lakukan. Atau kita menganggap Nabi bodoh. Kalau kita masih juga melakukan atau membuat amalan baru yang
tidak ada kaitannya dengan sunnah Rasulullah. Demikian saja sobat-sobat. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatum qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.